anak-anak, selamat pagi. Terima kasih sudah bergabung kembali dengan pelajaran bersama Mem Astrid. Kembali kita mereview sedikit pembelajaran kita mengenai pembelajaran minggu lalu, di mana kita belajar untuk menganalisis fungsi sosial teks announcement, menganalisis struktur teks announcement, kemudian menganalisis unsur kebahasaan teks announcement, bisa berupa vocabulary yang umum digunakan, verbs yang tepat, verbs atau kata kerja yang tepat, preposition dan pronoun yang sesuai. Lalu kita juga belajar minggu lalu membedakan beberapa jenis teks pengumuman. Selain itu, yang paling penting atau tidak kalah penting adalah menangkap makna teks pengumuman yang disajikan. Ya. Oke, lalu bagaimana saya bisa memahami itu semua? Pastinya agar lebih memahami menangkap makna dari teks pengumuman dan cara menganalisisnya, pastilah di situ memberikan atau sampaikan kepada kalian sebuah latihan untuk semakin mengasahnya, ya. Oke, kalian pasti masih ingat latihan apa yang Mem Astrid berikan kepada kalian? Di situ sebenarnya ada exercise 1 dan exercise 2 ya. Di exercise 1 ada 5 soal, tapi yang tertera pada layar kalian only A, B, C, D without E ya. The last number is left. Memang tertinggal tapi nanti akan Mem Astrid bacakan soalnya. Oke, untuk mengasah kalian untuk menganalisis fungsi sosial, sekali lagi struktur teks, vocabulary, lalu kita bisa membedakan beberapa jenis teks pengumuman, lalu kita bisa menangkap makna teks tersebut. Sekali lagi, ayo mari kita buka latihan kita yang minggu lalu kalian kerjakan sebagai PR yang sudah kalian kirimkan dalam bentuk tugas kepada Mem. Mem apresiasi, terima kasih sudah mengerjakan ya. Masih dalam pemeriksaan Mem Astrid. Nanti Mem Astrid akan beritahu dan sampaikan kepada kalian nilai-nilainya ya. Oke. Terkait dengan PR yang berkaitan dengan indikator pencapaian kalian yang tadi Mem Astrid sebutkan sebelumnya, maka marilah kita bahas soal ini bersama-sama. Semoga kalian juga masih ingat jawaban kalian yang kalian type, yang sudah kalian type on gitu ya, sudah kalian ketik ya, sudah kalian kirim ke Mem Astrid, atau buku tulis yang sudah kalian foto kalian buka. Kita bareng-bareng kita mengevaluasi bersama. Okay, the first question, what is the announcement about? Okay, first of all, the first exercise is about read two announcements. And then you have to answer the following questions provided. And then write answer with complete sentence on your notebook. Okay, there are only four, but I will add one more number for you. Okay, question A, what is the announcement about? Question B, who might be interested in reading this announcement? And then C, what is the purpose of publishing the announcement? And D, what will happen after the announcement published? And then for last number, without any addition there, but I have to make the one more question complete for part E. Okay, I will tell you question number 5 orally. Okay, at this time you may use your cellular phone if you wish. Oke, ini bagian kalimat yang terdapat dalam kutipan, bagian atau kutipan kalimat yang terdapat dalam teks pengumuman. At this time you may use your cellular phone if you wish. Sudah ada di situ ya. Kalian pasti memperhatikan kalimat yang ada di dalam teks. This sentence sometimes comes out dependently on airlines policy. This sentence sometimes comes out depend on the airlines policy. Okay, what's your opinion with this statement? What's your opinion with this statement? Jadi dalam kalimat itu ada penjelasan bahwa kali ini Anda para penumpang
dipersilakan untuk menggunakan handphone Anda jika Anda berkenan. Lalu, dalam kalimat soal, kalimat tersebut di atas itu seringkali diutarakan berdasarkan kebijakan dari maskapai penerbangan. Ya, kadangkala atau seringkali atau bahkan berbeda ya. Ada yang diminta untuk boleh membuka handphone, ada yang tidak sama sekali. Nah, now what's your opinion with the statement ya? What's your opinion with the statement? Jadi kamu diminta untuk menjelaskan pendapat kamu tentang hal tersebut bagaimana ya. Oke, kita perhatikan dulu teksnya. Kamu perhatikan. Ladies and gentlemen, welcome to Soekarno-Hatta Airport. Local time is 3:15 p.m. and the temperature is 31 Celsius. For your safety and comfort, please remain seated with your seatbelt fastened until the captain turns off the fasten seatbelt sign. This will indicate that we have parked at the gate and that it's safe for you to move about. Depending on the airline's policy or local laws, at this time you may use your cellular phone if you wish. Cellular phones may only be used once on the fasten seatbelt sign has been turned off. Please check around your seat for any personal belongings you may have brought on board with you, and please use caution when opening the overhead bins, as heavy articles may have shifted around during the flight. If you require deplaning assistance, please remain in your seat until all other passengers have deplaned. One of our crew members will then be placed to assist you. On behalf of Garuda Airlines and the entire crew, I'd like to thank you for joining us on this trip. And we are looking forward to seeing you on board again in the near future. Have a nice day. Oke, that is the announcement. Oke, setelah kamu menjawab pertanyaan terkait ya, setelah kamu menjawab pertanyaan terkait bacaan ya, pastinya kalian udah bisa dapat jawabannya ya. Ya, oke. Lalu di situ disediakan juga exercise 2. Ternyata kalian diminta untuk menganalisa struktur bagian-bagian announcement termasuk fungsinya ya. Oke. Kita lihat dulu ke pembahasan soal nomor 1. What is the announcement about? Pada bagian atas pengumuman ya, kalau ditanya tentang gambaran umum dari pengumuman tersebut, terletak pada bagian atas pengumuman itu fokus pada kalimat Welcome to Soekarno-Hatta Airport ya. Maka dapat disimpulkan bahwa announcement itu berkaitan dengan information for Garuda passengers ya. Okay, and question number 2. Who might be interested in reading this announcement? Of course, kamu bisa perhatikan kalimat awalnya. Ladies and gentlemen, welcome to Soekarno-Hatta Airport local time bla 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 bla, temperature bla 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 bla. So, berarti di situ ditujukan ladies and gentlemen, which is they belong to passengers ya. Passengers who come to Bandara Soekarno-Hatta that might be interested in this announcement. Okay, question number 3. What is the purpose of publishing this announcement? Oke, pada umumnya pengumuman itu diberikan untuk memberikan informasi, mengingatkan tentang sebuah peraturan ya, membuat kenyamanan bagi kliennya ya. So, if you make the answer, that must be the purpose of this announcement is to give information about what should do or what shouldn't do with the rules for Garuda passengers ya.
Jadi flight attendants-nya itu dia mau kasih tahu ke kalian ya. The stewardess-nya kasih tahu ke kalian, mau memberitahukan informasi tentang hal apa yang dibolehkan sama hal apa yang dilarang, yang tidak boleh dilakukan selama kalian menjadi penumpang pesawat Garuda. Okay? And then question number 4, what will happen after the announcement published? Jadi apa yang akan terjadi setelah pengumuman ini dipublikasikan? Pastinya setelah mendengarkan atau membaca pengumuman tersebut, kita kan bisa mengetahui ya bahwa fungsi dari pengumuman itu tidak hanya menyampaikan informasi ya kan, tapi juga untuk memberikan kedekatan emosi. Tapi pastinya pengumuman itu harus dilaksanakan dulu ya kan, harus dilaksanakan dulu sebagaimana fungsi dari announcement itu. Maka jawabannya, after the announcement published, the passengers follow the rules that has been announced. Ya, the passengers follow the rules that has been announced. Okay? Next, question number 5. Okay, at this time you may use your cellular phones if you wish. The sentence sometimes comes out depending on the airline's policy. Yeah, what's your opinion with the statement? Okay, your answer may vary. Jadi jawaban kalian boleh bermacam-macam, tetap mem aset nilai. Ya, pastinya bobotnya juga sama seperti soal nomor 1, 2, 3, 4. Karena tadi the sentence indicate, kalimat tersebut mengindikasikan bahwa ada yang memperbolehkan the airlines ya allow the passengers to use the cellular phones only at the beginning of the flight. Boleh kita merekam gambar atau memfoto hanya pada bagian awal-awal penerbangan ya. Tapi pada saat dia sudah naik, dia sudah take off ya, itu sudah tidak boleh lagi pakai ya kan. Dan ada penjelasannya juga pada saat kapan itu harus dimatikan ya, ada di bacaan. Kalian nanti boleh tulis jawaban kalian. So the answer for these questions may vary from one by one students. Oke, variasi jawaban kalian saja. Oke, lalu kita lanjutkan ke setelah menjawab pertanyaan itu, sekarang kita isi tabel bagian exercise 2 berdasarkan struktur dan unsur kebahasaan ya, sesuai dengan teks yang tadi disajikan. Kalian diminta untuk menentukan parts of announcements-nya. Kamu perhatikan parts of announcements-nya ada main idea-nya. Main idea-nya apa sih? Oh, ada captain. Oh, captain ternyata bukan stewardess ya. The captain announces the information for passenger of Garuda Airways as landing gitu ya. Oke, summarizing functions-nya otomatis kamu lihat. Oh, berarti di situ kita harus perhatikan ya. Ada captain sama ada information and notice ya. Ada penjelasan di situ sama notice, ada peringatan. Berarti ada hal yang boleh dilakukan sebagai informasi dan yang tidak boleh dilakukan bentuknya sebagai notice, catatan yang harus diingat gitu ya. Berarti hal yang dilarang. Oke, functions-nya ya dari main idea itu apa ya. Kemudian detail of information, kamu take a look. For your safety comfort, please remain seated with your seatbelt fastened until the captain turns off the fasten seatbelt sign. Yeah, please check around your seat for any personal belongings you may have brought on board. And okay, there are 4 points, yeah, 4 important points that we've got from the announcements, but we have to divert the function itself. Jadi kita lihat 4 kalimat ini yang dibuat dalam bentuk poin-poin itu harus punya fungsinya masing-masing. Karena dia berfungsi sebagai supporting data or idea, tapi fungsinya apa? Menginformasikan apa? Oh, ada sebagai reminder. Reminder what? Oke, mengingatkannya yang mana? Yang tadi informationnya apa?
ya. Oke, please remain seated with your seatbelt fastened. And then please check around your seat for any personal belongings, ya. Oke, ya, intinya menyesuaikan dengan konteksnya. Oh, kalau konteksnya di sini ada informasi atau notice atau catatan, berarti poinnya apa? Informing the reminder, ya kan? Kalau informing the notice boleh nggak? Boleh. And then apa harapannya setelah kamu menulis pengumuman itu, ya kan? Harapannya adalah semoga kenyamanan bisa dapat terwujud dalam penerbangan tersebut, sehingga orang sebagai penumpangnya akan merasa puas, dan maskapai tersebut pun punya harapan bahwa, ya, in the sentence, we are looking forward to seeing you on board again in the near future. Berharap bahwa setelah passenger puas, dia akan menggunakan maskapai penerbangan Garuda lagi yang sama. Oke, seperti itu ya. Oke, bagaimana jawaban kalian? Semoga jawaban kalian bagus semuanya. Oke, good job ya. Semakin semuanya itu kalian pahami, maka semakin baik nilai dan kecakapan kalian dalam pemahaman makna, menangkap makna teks pengumuman. Oke. Bagi yang misalkan merasa belum maksimal, remember the sentence practice makes perfect. Jadi kalian harus belajar untuk lebih sering berlatih membaca berbagai jenis pengumuman, kemudian harus bisa membedakan fungsinya, maknanya, vocabulary yang terdapat di dalamnya, kemudian strukturnya, ya. Oke, itu ya dari Mem. Terima kasih. Untuk hari ini kalian memiliki tugas yang akan Mem Astrid share di Google Classroom, jadi pay attention untuk tugas berikutnya. Kali ini tugasnya berupa project. Oke, terima kasih atas perhatian kalian. Tuhan Yesus berkati. Goodbye and see you again.